Iya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Iya, agak pelan suaranya kenapa? Ngantuk ya habis makan siang ya. Sama sih. Oke, hari ini kita akan melaksanakan inisiasi level 2 dengan hajat atau mengikhtiari untuk kita lebih berkelimpahan. Seperti itu ya. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu yang sudah hadir lebih dulu di sini. Kira-kira kemarin gimana bukunya? Sudah sampai di alamat masing-masing, sudah dibaca ya? Ada sebagian yang belum dapat sih, tapi Naya mau tanya dulu. Yang sudah dapat fisiknya gimana? Atau yang belum dapat fisiknya baru dapat PDF-nya saja, boleh cerita gimana kemarin sudah dibaca isinya? Sudah dibaca, Mbak. Ya, ya gitu aja ya. Ya, Karena pertanyaannya sudah dibaca atau belum gitu. sudah dibaca dan Mm-mm, sudah sedikit mengerti apa yang dimaksud dari buku ini. mm-mm. Sejauh ini sih saya belum ada pertanyaan, Mbak. Oke, siap. Cerdas berarti ya, cukup membaca saja sudah paham. Kalau Naya kan agak ngano ya, agak lola ya, sudah dibaca dan dibaca masih nggak paham. Malah lupa habis baca. Ya, ada lagi yang mau sharing? Bapak Yusuf belum masuk ya? Sudah, Oh, sudah. Oh iya, ini. Ya, Bapak Yusuf bukunya sudah sampai? alhamdulillah sudah. Oh ya, sudah. Kan kemarin foto yang di upload di grup itu bukunya Pak Faisal. Saya pikir belum sampai kan? Udah sampai ya? Oke, sudah dibaca Bapak Yusuf untuk isinya? Alhamdulillah sudah, tapi saya belum praktek ya. Saya mantapkan dulu yang pertama. Oke, Nah, siap, tidak masalah. Jadi ya dulu masih seperti bincang sama Mbak Maida. Mm-mm. Oke. Wah, ini masih jam kerja ya Pak Yusuf ya? Ya, Kok pakai baju dinas kayaknya enggak ya? ya masih jam kerja Mbak. Oh iya, Tiba-tiba disempatkan berangkat. untuk ikut inisiasi level 2 ya. Kemudian bagaimana dengan Cosmic Fragrance-nya? Sudah diterima juga? Kemarin kan waktu inisiasi level 1, kemudian belajar melakukan FS Meditation kan belum dapat Cosmic Fragrance tuh. Kemudian setelah dapat Cosmic Fragrance, gimana? Apakah sudah mulai melakukan FS Meditation pakai Cosmic Fragrance? Hasilnya gimana? Boleh sharing? Ada yang mau Itu sharing? dia, itu dia. Mm-mm. Si eman-eman gawe arep digawe eman-eman kan. Kenapa begitu, Bapak? Kemasannya bagus, makanya saya kasih tali saya gantung. Mantap. Oh, oh gitu. Nggak dipakai ya. Setelah apa inisiasi kedua baru mungkin baru mulai kita praktekin karena maaf aja apa namanya waktunya selalu bentrok dengan ini sampai di rumah sudah capek istirahat jadi Mm-mm. waktunya kadang pagi saya ambil cuman FS meditasinya cuman ya 9 sampai 10 menit saja. Oke, tidak Saya masalah. pakai ini, kerennya. Ya, ada yang Aman. mau sharing lagi? Apakah sudah mulai digunakan untuk melakukan FS meditation? Kemudian apa yang dirasakan gitu? kalau untuk saya Mm-mm. dari waktu kita pertama diajarkan sama Mbak Meida yang harus apa mencari menggunakan parfum kita sendiri kan, Mm-mm. dari situ eh, memang saya memilihnya punya lavender di sini. Jadi lavender kan Mm-mm. memang sangat apa bagus banget untuk membantu lebih rileks ya. Mm-mm. Jadi parfum yang dikirimkan ini wanginya enak banget. Cuman saya Mm-mm. kadang-kadang ngerasa kok lebih ke cewek ya baunya ya gitu ya. Oh gitu. Lebih ke perempuan gitu. Heeh. Oke. Tapi kalau saya coba untuk pakai untuk hari-hari, orang di sekitar saya bilang enak baunya enak ya. Kebetulan yang tinggal di rumah ini ada kakak ipar saya dan ada Mm-mm. mbaknya juga cewek. Jadi buat mereka ya wanginya enak gitu ya di ini kan. Dan eh, masuk ke ASC-nya mungkin lebih lebih ringan lagi ya.
Mm-mm. dengan menggunakan fragrance ini. Cuman yang saya agak lucu, Mm-mm. sejak saya menerapkan yang kedua dengan audio yang saya dengar itu, kan sempat Mm-mm. saya cerita juga bahwa dengan audio itu saya sangat gampang banget masuk tidur. Jadi kalau lagi dengerin Mm-mm. kok malah jadi tidur. Makanya waktu itu saya sempat tanyakan, ini Mm-mm. brainwave-nya pakai yang berapa hertz? Saya tanya. Terus Mbak Maida bilang Mm-mm. 10. Pas saya bilang, oh ya 10 lah ya. Saya dibikin relax banget gitu ya. Heeh. Nah, sejak saya menginisiasikan apa audio itu sering gitu ya, saya malah mungkin Mm-mm. ngerjain bisa sehari 2 kali gitu ya. Saya Mm-mm. tuh jadi lebih lebih apa ya Mbak ya, lebih lebih mellow ya orangnya. Oh. Heeh. Jadi bertepatan dengan apa dikirimkannya audio ini, kita juga tahu berita dunia lagi sedang apa maraknya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah itu Mm-mm. saya kalau nonton berita itu mellow. Melonya Mm-mm. tuh benar-benar melo sampai keluar air mata gitu ya. Terus saya ingat loh, apa kan tidak boleh berada di posisi di mana kita harus sedih ya. Mm-mm. Tetapi kan kita tidak bisa terus selalu harus berada di happy. Mm-mm. Sementara dengan berita yang ada saya coba menghindari, tapi kan berita itu banyak di mana-mana. Orang bercerita, televisi berkata gitu kan, sosial media mengeluarkannya. Jadi mau tidak mau bersinggungan terus dengan keadaan dunia yang memang lagi sensitif di Timur Tengah itu. Nah, ini benar-benar Mm-mm. membuat saya jadi cengeng gitu loh. Membuat saya jadi gampang menangis apalagi kalau dengar berita gitu Mm-mm. tahu-tahu udah bler gitu nangis gitu kan. Udah gitu ditambah juga pokoknya hal-hal yang apa ya jadi lebih mellow lah. Saya bilang gitu, apa Mm-mm. ini? Kenapa jadi begini ya gitu saya mikir. Nah, mungkin itu yang saya pengen tanya sama Mbak Meda, kenapa jadi lebih mellow? Mm-mm. Itu Oke, aja sih nanti sebenarnya. ya mungkin nanti pertanyaan bisa ditampung dulu. Nanti Ya, mungkin setelah untuk itu ya. selesai diskusi inisiasi level 2 bisa dijawab satu Ya, persatu gitu ya. betul. Masih ada lagi Pak Faisal? Itu aja, cuman memang benar saya suka wanginya dan Mm-mm. ya itu mempermudah saya lebih cepat masuk ASC-nya dari hitungan yang 100 hitungan itu ya jauh lebih pendek lah sekarang. Malah mungkin bisa dibilang saya diem sebentar Mm-mm. aja udah kerasa di kepala gitu loh yang seperti yang Mm-mm. tadi apa disebutkan di audio itu kan. Ya gitu aja Mm-mm. sih Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bapak Faisal untuk sharingnya. Ada Sama-sama. lagi yang mau cerita tentang buku panduan inisiasi level 2 yang sudah dikirim dan juga untuk Cosmic Fragrance-nya. Kemudian prakteknya FS Meditation pakai Cosmic Fragrance kemarin seperti apa? Ada lagi yang mau sharing? Boleh kalau mau ada yang tanya, pertanyaan ditampung kayak tadi ya. Oh iya, iya siap. Cuma dua, Mbak. Pak Gimana Faisal. Bapak? Cuma dua. Pak Faisal sama Pak Yusuf aja. Iya, untuk cowoknya ada 3 deh kayaknya. Yang ini cowok juga ini Bapak laki-laki ini, tapi nggak muncul videonya ini. Kenapa ini? Mungkin malu-malu ya, nggak apa-apa ya. Ayo mungkin Bapak ini, Bapak siapa ini? Mungkin mau sharing kemarin Bapak gimana ketika menggunakan Cosmic Fragrance? Bapak Indra ini kayaknya ya. Iya, ini Bapak Indra deh, salah satu peserta Cosmic Power Inisiasi Level 2. Mungkin mau boleh sharing Bapak Indra untuk kemarin sudah praktek FS Meditation pakai Cosmic Fragrance. Saya coba sorot sih meskipun hitam ya. Oh, kalau videonya nggak muncul, nggak di on kan dia nggak ada ini ya, nggak bisa saya sorot ya Itu yang audio hilang tuh. audionya. Heeh. Bab di chat itu loh. Oh, di chat. Heeh. Oh, audio hilang. Bapak Ardian. Bapak Ardian, mana? Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini ya? Ini Bu Farha. Oh, Ibu Farhah. Iya, Ibu, silahkan. Ini klien Mbak Maida ini. Halo Ibu, selamat siang. Siang, Mbak. Apa kabar Iya. semua, Mbak? Gimana? Iya. Sehat, apa kabar semuanya? Iya, Sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, Bu. Ibu sudah dapat Cosmic Fragrance kemarin sama buku panduan inisiasi level 2?
Iya, alhamdulillah sudah Oh nyampe. iya, sudah dipraktekkan Ibu FS Meditation pakai Cosmic Fragrance gimana? Iya, sudah. Heeh. Hmm. Kemudian yang dirasakan Alhamdulillah. apa Ibu? Eh, biasa Mbak, nggak rasa apa-apa. Soalnya yang aku praktekin yang itu yang pertama itu, yang lainnya belum aku, Hmm. yang pertama. Oke, belum dipraktekkan secara mendalam seperti itu Ibu Iya, ya. Oke, iya. Yang iya. tiap harinya aku Mm-mm. praktekin, Mm-mm. yang itu yang IST biasa yang untuk kesehatan, terus Mm-mm. kedua yang ini yang apa yang pertama Mbak, yang itu yang Pembuktian mungkin. Yang inisiasi level 1 ya. ya yang satu yang itu Mm-mm. yang tiap hari yang kurang yang aku Mm-mm. praktekin. Iya, ASC ya. Yang SC, yang duanya yang nomor dua yang itu yang Yang mana pertama Ibu? Mbak, itu Hmm. yang masuk SC pertama itu apa? Yang mana ya? Naya juga Ntar kurang aku paham. lihat buku panduannya boleh? Boleh, boleh Hmm. silahkan. Oke, kita sharing sharing dulu ya teman-teman semuanya ya. Sambil dengerin mungkin ada hal yang nanti bisa dievaluasi sama Mbak Maida. Kasih tahu kantor. Assalamualaikum. Iya, Karena ya iya. yang ini cara memanfaatkan universal ini. Oh iya, Kan ini Oh ya. iya, Silakan. boleh, boleh. Jika ingin Yang dipraktekkan lain kalau silahkan nggak Ibu. ini nggak apa-apa ya Mbak, kalau misalnya nggak meraktekin yang lain. Tidak masalah Ibu. Jadi untuk setiap peserta kan memiliki hajat masing-masing. Misalnya Heeh, ada ibu rumah tangga kemudian berencana saya ingin buka usaha kecil-kecilan nih, saya baru cari ide, kemudian heeh, melakukan aktivitas mental satu saja, fokus dulu sampai hasilnya bisa dirasakan optimal. Itu dulu hmm. dioptimalkan baru nanti bisa pindah ke yang lain seperti itu. Jadi Oh, fokus gitu. saja dulu Ibu Farha, tidak masalah satu-satu Ibu ya. Terima kasih Mbak Naya. Iya, sama-sama Ibu. Baik, sekarang kita mulai saja ya Ya, untuk masuk ke inisiasi level 2. Nih, nah ya, buka catatan dulu ya karena lupa urut-urutannya apa saja. Oke, bagi yang belum mendapatkan Cosmic Fragrance, jadi nanti kita praktek inisiasi level 2 itu pakai Cosmic Fragrance yang sudah dikirim ke alamat Bapak Ibu semuanya. Tapi ada beberapa yang belum mendapatkan karena memang kemarin alhamdulillah banyak yang membeli ini ya dari inisiasi level 1 tapi tidak mengikuti inisiasi level 2. Jadi mereka pada mau fokus di FS Meditation dulu, memantapkan inisiasi level 1 dulu pakai Cosmic Fragrance. Jadi ada yang ikut inisiasi level 2 tapi belum kebagian. Jadi kita masih dalam proses produksi. Alhamdulillah minggu depan insya Allah sudah dikirim. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan buku panduan fisik dan juga Cosmic Fragrance silahkan ditunggu. Nah, hari ini kita akan praktek inisiasi level 2 pakai Cosmic Fragrance. Nah, bagi yang belum mendapatkan, silakan bisa menggunakan parfum, minyak wangi, atau aromaterapi, atau wewangian apapun yang dimiliki. Yang penting wangi ya, jangan yang nggak wangi. Namanya saja parfum atau minyak wangi, harusnya ya wangi ya. Silakan bisa disiapkan Bapak Ibu yang belum dapat Cosmic Fragrance, disiapkan dulu.
parfum atau minyak wanginya, Naya kasih kesempatan dulu untuk mempersiapkan itu. Bagi yang sudah punya cosmic fragrance, silahkan bisa disiapkan juga cosmic fragrance-nya karena kita akan praktek pakai cosmic fragrance ini. Oke, Mbak Meda sudah siap. Kita akan langsung masuk ke tahapan cosmic power inisiasi level 2 ya. Ya, oke. Oke, Mm-mm. saya serahkan ke tampuk kekuasaan kepada Mbak Meda. Yang punya Oke, kuasa ini. ya, yang punya kawasan. Oke, terima kasih Naya. Ya, Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Halo Mbak Iya, Meda, baik. Insya Allah, Alhamdulillah. Tiba juga kesempatan kita ya melakukan inisiasi level 2 untuk lebih kaya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari keuntungan melakukan inisiasi level 2 itu apa aja sih? Nah, di sini udah saya siapkan untuk PowerPoint-nya ya. Nanti bisa ditampakkan ya di sini ya. Oke, yang pertama, nah, slide yang kedua. Jadi keuntungan melakukan inisiasi level 2 itu yang pertama membantu mengakses cosmic power untuk meningkatkan kekayaan. Yang kedua, membantu membantu Bapak dan Ibu untuk membuka sumber penghasilan baru. Dan yang ketiga, membantu Anda mengakses cosmic power untuk mendatangkan uang dari arah mana saja. Kemudian yang keempat, membantu Anda mengakses cosmic power untuk mengasah kreativitas dan intuisi. Dan yang terakhir yang kelima ini ya, cosmic power inisiasi level 2 bisa untuk pengusaha, wira swasta, karyawan swasta atau BUMN, kemudian PNS dan profesi lainnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya ingin tahu profesi dari Bapak dan Ibu di sini itu apa saja profesinya. Supaya ketika nanti melakukan inisiasi level 2, saya bisa menyamakan frekuensi untuk beragam profesi Bapak Ibu ya. Semakin rinci Anda menjelaskan profesi dan tujuan Anda mengikuti Cosmic Power level 2 ini, maka semakin bagus. Karena saya tahu dengan pasti ya apa yang Bapak atau Ibu lakukan dan niatnya seperti apa. Nah, karena di sini pesertanya itu sedikit, jadi nanti semuanya boleh ikut berbicara ya satu persatu menjelaskan profesi dan niatnya mengikuti inisiasi level 2 itu apa. Nah ya nanti, iya, nah ya nanti bantu saya ya. Singkat tidak apa-apa, karena nanti ada tujuannya juga ya. Tujuan ngikutin ini itu bagaimana, untuk apa begitu. Oke, langsung aja Naya, dimulai, boleh ditunjuk satu persatu. oke, kita singkat saja ya kenalan satu-satu, kemudian profesinya apa, detail ikhtiar ini tuh hajatnya untuk apa, seperti itu ya. Kita mulai dari yang paling semangat dulu nih, sudah ngetik di obrolan Ibu Popi. Selamat siang Ibu Popi. Oke, Yang eh, iya. boleh ini ya, saya sedang meeting dengan tim, jadi Oh tidak Oh iya, bisa luar begitu. biasa. Oh iya, meeting dengan tim baik. ya. O- Boleh nanti ya. Oke, Ya, siap Ibu Popi. Terima kasih Ibu. Gantian nih sama yang lain nih. Kita mulai dari Bapak Yusuf dulu deh. Nah, maaf ya, saya sambil langsung. iya Ibu. Nah, silahkan Bapak Yusuf. Terima kasih waktunya Mbak Naya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Tujuan saya inisiasi kedua. Kebetulan Mbak, kesempatan saya untuk bekerja dan berkarya di perusahaan kami. Kebetulan kami di perusahaan PT ASDP Discovery, Hmm. bekerja di di bidang pelayanan jasa Palperi.
waktu tugas saya tinggal 2 tahun lagi. Mm-mm. Kenapa saya semangat sekali mengikuti ini? Jadi saya punya saya punya keinginan. Kebetulan juga saya masih punya tanggungan untuk intinya sih setelah nanti masuk di masa pensiun kita bisa tetap berkarya, terus bisa bermanfaat buat uh, lingkungan dekat kami atau masyarakat kami di sekitaran kami. Sepertinya itu sih ya. Oke. Ya, Bapak Yusuf, terima kasih ya sudah mau untuk sharing. Ini Naya nggak pilih semuanya ya Mbak Meda, Oh pilih gitu. tiga saja karena untuk menyingkat waktu nih kita kenalan sama yang belum pernah ngobrol Oke. sama Bapak Ardian. Boleh. Apakah aktif di sini mendengarkan? Halo, Bapak Ardian. Halo, iya Mbak. Mbak cuma bisa dengerin aja, belum bisa ini. Lagi Oh, belum sambil bisa. ini. Ya. Oh ya, baik. Gantian sama Bapak Teguh Ari Wibowo deh. Halo Bapak Teguh, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, Selamat siang Bapak Ibu. iya, selamat siang. Ini saya baru ikut inisiasi level 2 dan sebelumnya level 1 juga belum saya coba Bapak Ibu. Termasuk produknya juga belum Oh iya. diterima. Tetap untuk saat ini masih monitor dan mengikuti inisiasi level 2 ini. Dan untuk aktivitas saya saat ini saya masih karyawan loh. Iya, nah gini. Iya, saya karyawan. Saat ini alhamdulillah berjalan lancar. Saat ini juga saya menggeluti ikut profesi kepengacaraan sambil belajar nih. Nah, kemungkinan ketika yang saya geluti ini mungkin prospeknya lebih baik, mungkin saya akan fokus di satu pekerjaan saja gitu. Oke. Dan saat ini apa yang sudah saya lakukan, saya coba optimalkan. Mungkin ada penghasilan yang mungkin belum sesuai dengan apa yang saya perbuat. Gitu. Oke. Ya semoga saya dengan ikut di level 2 ini memudahkan apa yang sudah saya lakukan, saya optimalkan, dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Bapak Teguh sudah mau sharing. Kita habis ini langsung saja ya Mbak Meda. Iya, baik. Oke. Saya ganti dulu sorotannya sama Mbak Meda. Ya kurang lebih di sini kita punya niat yang sama ya, yaitu ingin meningkatkan makin berlimpah seperti itu ya. Oke, baik. Oh ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya bekerja dengan cara yang halal ya dan memiliki niat baik. Karena kuatnya pondasi inisiasi level 2 ini adalah kehalalan yang kita kerjakan dan niat baik yang kita tumbuhkan dalam hati. Kalau dua pondasi ini tidak dimiliki, maka cukup sulit untuk memanfaatkan inisiasi level 2 guna meningkatkan kekayaan kita. Nah, selanjutnya seperti yang tertulis dalam slide yang sudah saya buat ini ya.
Mohon ya. maaf interupsi, ini ternyata Pak Faisal ngirim obrolan ya. Ada yang ngechat nih, mau sharing juga nih. Oh Nggak apa iya, ya nggak Mbak apa-apa. Meda? Jadi Oke. gini, karena ini kan mempersingkat waktu, Bapak Ibu semuanya Mm-mm. boleh tinggalkan di chat itu ya mengenai Heeh. pekerjaannya, kemudian niatnya bagaimana, nggak apa-apa. Jadi biar saya Mm-mm. juga bisa ini ya, bisa menyesuaikan, biar kita bisa satu frekuensi gitu. Oke, karena kan Oke. profesinya banyak bermacam-macam, niatnya pun Mm. juga bermacam-macam, berbeda-beda juga. Oke, gitu ya. Oke. Oke, malah bagus tuh, Iya. contoh baik tuh. Ya. Iya, oke. Baik, yang belum bisa nanti chat aja di situ ya. Yang belum bisa menyampaikan ini apa namanya, menyampaikan profesinya dan juga niatnya. Saya akan lanjutkan dulu. Nah, ini saya tampakkan dulu untuk PowerPoint saya ya. Nah, saya tulis di sini nih di slide saya pertanyaan ya ini ya. Apa itu kaya? Karena saya ingin tahu juga pendapat Bapak dan Ibu mengenai kaya itu apa sih? Kenapa Anda ingin kaya? Nah, tentu ini kan banyak disukai orang ya, kata-kata kaya. Betul nggak? Bagi saya, Bu, Bapak ya, sebelum kita mulai melakukan inisiasi level 2, kita harus menyamakan dulu frekuensi tentang definisi kaya. Takutnya kita punya pendapat yang berbeda soal kekayaan. Kalau saya sendiri menganggap kaya itu punya uang yang cukup untuk hidup. Tapi di sini kan Bapak Ibu juga mendefinisikan kaya itu seperti apa, mungkin kan berbeda ya. Ada yang kalau kaya itu harus punya pesawat jet pribadi, Mbak, seperti Sultan Raffi Ahmad. Harus bisa masuk majalah Forbes dapat gelar orang terkaya nomor sekian di Indonesia. Nah, kan nanti energinya tidak sefrekuensi. Sehingga apa yang saya berikan tidak bisa Bapak Ibu tangkap secara maksimal ya. Jadi itulah kenapa saya ingin mendengarkan pendapatnya Bapak dan Ibu itu tentang apa itu kaya. Ini boleh perwakilan aja karena tadi kan ada beberapa yang memang ada kegiatan, masih bekerja dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Nanti boleh tinggalkan pesan seperti di chat itu nggak apa-apa. Yang belum kebagian untuk mengargumenkan ya tentang pendapat tentang kaya itu apa sih gitu. Mbak Naya boleh tunjuk aja yang sekiranya santai, Mbak Naya. Yang sekiranya santai Ya, siapa nih? Ibu Ibu Septi kali ya. Ibu oke. Septi. Apa itu kaya? Oke. Kaya hati, kaya jiwa, kaya apa lagi? Ya, oke. Iya, halo Mbak Maya. Iya, Ibu. Meda. Iya, halo Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan ya Mbak. Iya. Nah, definisi kaya menurut saya itu ya yang pasti yang pertama lebih ke finansial ya Mbak ya. Jadi kita realistis saja dalam kehidupan kan kita memang membutuhkan finansial yang cukup gitu. Jadi supaya kita lebih tenang dalam menjalani hari-hari. Jadi sebenarnya juga bukan hanya itu saja Mbak. Di sini juga finansial itu juga bisa membantu kita juga lebih tenang Mbak ya. Seperti itu. Maka dari itu mungkin salah satu alasan saya mengikuti Cosmic Power level 2. Jadi karena bukan hanya kayak mengayakan diri saja, tapi ketika kita ingin beribadah, kita ingin bersedekah dan lain sebagainya itu juga lebih mudah seperti itu. Seperti yang tadi Bapak Faisal sampaikan, Bapak Faisal melo ketika kita melihat berita yang saudara kita yang di Timur Tengah seperti itu, ketika kita bisa cukup finansial kita bahkan lebih, itu kita juga bisa membantu saudara kita yang ada di sana, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Septi sudah mau sharing untuk definisi kaya menurut Ibu itu seperti apa, begitu ya. Oke,
Ya, ini ada yang nulis di chat nih Mbak Meda karena sibuk Iya, gak bisa tampil. Naya bacakan ya. iya. Dari Ibu Sandra Widiawati, kaya itu adalah bisa membeli kenyamanan, bisa mendapatkan apa yang kita impikan, dan juga bebas utang. Oke nih, saya setuju sama Ibu. Ya. Kemudian ada lagi dari Bapak Ardian ya. Tadi Mm-mm. Bapak Ardian adalah profesinya seorang ASN ya, praktek di klinik gigi, pagi ASN, sore praktek di klinik gigi pribadi seperti itu. Wah, Ya, keren sibuk ya Bapak ya. kerja keras nih. Iya. Definisi kaya menurut Bapak Ardian adalah kaya ukurannya adalah uang, uang bulanan yang masuk, uang semesteran yang masuk, uang tahunan yang masuk, rekening pribadi. Oke, kaya itu bisa banyak pilihan, bebas memilih. Oke, saya juga setuju sama Bapak Ardian. Hidup kaya. Oke. Dari Bapak Faisal, kebebasan finansial dan nyaman serta leluasa dengan finansial yang kita miliki untuk mencapai keinginan apapun. Oke, siap. Terima kasih untuk yang sudah sharing tentang definisi apa itu kaya. Silahkan Mbak Meda bisa Oke. dilanjut. Ya, baiklah. Saya sudah memahami definisi kaya ya menurut Bapak dan Ibu, walaupun hanya perwakilan tidak apa-apa ya. Sekarang gantian saya nih yang mendefinisikan kaya itu apa sih? Ya, jadi kaya dalam cosmic power dan kita harus samakan frekuensi kita dulu ya. Itu adalah penghasilan Anda lebih untuk memenuhi kebutuhan dasar eh, kehidupan keluarga Anda. Lebih untuk menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, dan kendaraan yang layak. Seperti itu ya. Sampai sini sepakat dulu ya tentang definisi kaya. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, wah, kalau kayak gitu saya sudah kaya, Mbak Maida. Ya, alhamdulillah. Jika memang definisi kaya di sini Anda merasa bahwa sudah masuk golongan kaya, semoga saja melalui Cosmic Power Inisiasi level 2 jadi makin kaya lagi. Ya, jadi makin kaya, makin bebas memilih ya. Tadi ada Makin yang bebas berlimpah memilih. ya. Iya, betul. Ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita memasuki materi selanjutnya, Bu, yakni syarat kualitas energi berkelimpahan. Jadi dalam memanfaatkan cosmic power inisiasi level 2 untuk lebih kaya, ada syarat energi yang perlu kita penuhi. Dan syarat kualitas energi ini adalah dasar atau eh, modal awal kita, Bu, gitu. Modal awal kita, ya. Syarat pertama, boleh dilihat di slide saya ya, di situ ya. Sudah saya tampilkan di sini. Syarat pertama, jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya dalam segala urusan. Untuk syarat pertama ini, saya tidak perlu bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya juga tidak bisa menilai atau membaca dari aura Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah jadi orang jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Karena syarat kualitas energi yang pertama ini hanya bisa Bapak Ibu jawab sendiri. Gitu. Jadi silahkan jawab dalam hati ya, apakah saya ini sudah termasuk orang yang jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya dan gigih dalam belajar serta berusaha? Nah, hanya Bapak dan Ibu yang bisa menjawab. Oke, itu syarat yang pertama ya, dijawab dulu dalam hati masing-masing ya. Kemudian kita masuk di syarat kualitas yang kedua, Bu. Ibu dan Bapak ini pesertanya ya. Jadi saya panggil Bu, kadang Pak gitu ya. Ya, jadi syarat yang kedua adalah siap menjalani kehidupan sebagai orang kaya. Di antaranya di sini bayar pajak, Pak Bu, ya, bayar zakat, kemudian sedekah, membantu orang lain, menghutangi saudara yang kesulitan dan sebagainya. Orang kaya itu meskipun penampilannya sederhana, tapi vibrasi energinya itu tetap memancarkan kekayaan dan berkelimpahan dan keberlimpahan ya. Jadi meskipun Anda pakai sandal jepit, kaosnya oblong, tapi seringkali orang-orang terdekat Anda seperti teman, keluarga, atau tetangga, mereka tetap tahu bahwa Anda sudah kaya. Gitu. Itulah kenapa seringkali beberapa di antara mereka meminta bantuan pada Bapak dan Ibu. Entah itu diminta sumbangan, diminta menghutangi, dan sebagainya. Ya tidak masalah ya, itu adalah bagian dari tugas orang kaya. Gitu. Jangan merasa, ah Mbak cuma dimanfaatin doang loh kalau kayak gitu. Ya, ini kalimat yang belum tepat ya. Ya. Dulu sewaktu masih miskin,
atau belum berkelimpahan. Betul ya. Kalau miskin kan bahasanya kayak kasar banget gitu ya. Mungkin belum berkelimpahan gitu. Anda berdoa pada Tuhan meminta agar kaya ya, bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Kamu dulu doanya gimana? Ya, Sama-sama. oh gitu. Ya Allah, saya meminta saya biar biar bisa jadi kaya, biar saya bisa bermanfaat pada orang orang banyak gitu ya. Nah, baik gitu. Tapi setelah kaya, kemudian ada yang minta tolong pada kamu, Naya. Kamu bilang cuma dimanfaatin aja. Gimana tuh menurutmu? Kamu lupa janjimu sama Tuhan gimana ya? Iya, padahal dulu doa sama Tuhan semoga bisa jadi orang bermanfaat gitu ya. Tapi Iya. kalau pas temen minta tolong, duh aku kok cuma dimanfaatin doang sih. Padahal dulu doanya sama Tuhan kan biar jadi orang bermanfaat ya. Iya gitu ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan hanya dompet yang tebal ya. Kebaikan-kebaikan kita juga harus dipertebal mulai dari sekarang gitu. Kita pantaskan diri untuk jadi orang yang bermanfaat melalui kekayaan kita gitu. Kita dipilih jadi orang kaya oleh Tuhan dan alam semesta. Itu bukan sembarangan loh, ya. Itu bukan asal, Pak Bu. Tapi ada alasannya. Mungkin si A dikasih kekayaan lebih sama Tuhan karena ada banyak keluarga yang perlu ditanggung ya, seperti adik-adiknya, orang tuanya dan sebagainya. Seperti halnya nih, saya contohkan nih, Ibu Popi misalnya di sini, salah satu peserta kita ya, yang memiliki perusahaan dalam bidang travel, haji, dan umroh. Dikasih kesempatan sama Tuhan untuk laris manis jasanya karena punya tanggungan, yakni beberapa karyawan gitu. Beberapa karyawan ini memiliki keluarga, anak, istri, kemudian memiliki saudara yang juga perlu dinafkahi, dibantu ya. Jadi dibikin laris lah itu usaha Ibu Popi. Supaya apa? Supaya seperanakan ini tadi yang bernaung dalam perusahaan Ibu Popi dapat naik level ya, khususnya dalam hal finansial gitu. Jadi kekayaan yang dititipkan Tuhan pada kita itu pasti ada tujuan tertentu. Salah satunya kita mau bermanfaat bagi sesama, memberi kesempatan bagi sesama untuk ikut sejahtera bersama kita. Gitu ya. Kita bekerja, berusaha, berikhtiar, belajar, berdoa. Bukan lagi egois hanya agar saya menjadi kaya raya. Bukan ya Bapak Ibu ya. Melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kita pada keluarga, karyawan, orang-orang di sekitar kita. Nah insya Allah Bu, dengan kualitas energi yang seperti ini, Tuhan dan alam semesta akan makin memudahkan keberlimpahan untuk kita. Gitu. Itu syarat yang kedua ya. Kemudian syarat yang ketiga nih. Syarat kualitas energi yang ketiga adalah menjalani pekerjaan atau usaha halal serta tidak melanggar hukum. Nah, untuk hal ini saya juga tidak bisa menilai dari Anda ya. Saya hanya akan bertanya, kemudian Anda jawab dalam hati saja ya, Pak Bu ya. Masing-masing dijawab di dalam hati. Apakah saat ini Anda menjalani pekerjaan atau usaha yang halal serta tidak melanggar hukum? Nah, oke, jawabannya di dalam hati saja ya. Oke, itu tadi 3 syarat kualitas energi berkelimpahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya ya. Beberapa murid Cosmic Power Inisiasi Level 2 yang mengikutinya secara mandiri, mereka sudah bisa merasakan manfaat positifnya itu dalam jangka waktu 3-6 bulan. Dan hasilnya semakin membaik seiring berjalannya waktu. Alhamdulillah. Nah, Cosmic Power Inisiasi Level 2 ini bukan pesugihan ya Bapak dan Ibu. Bukan cara instan menjadi kaya atau melipat gandakan uang secara gaib dalam sekejap mata. Gitu. Ayo siapa di sini yang daftar dan ikut Cosmic Power Inisiasi Level 2 ini karena memiliki keyakinan agar cepat kaya? Nggak perlu kerja keras Mbak Maida, bisa langsung tajir, nggak perlu banting tulang, nanti bisa tiba-tiba kaya karena udah ikut Cosmic Power Inisiasi Level 2. Siapa yang berpikiran seperti itu? Mungkin ada yang seperti itu? Ayo dijawab jujur loh ya. Ada yang seperti itu enggak? Iya. Semoga saja kita semua masih ini ya, masih bisa berpikir logis ya bahwa
kaya secara instan seperti main judi online, melipat gandakan uang secara gaib, itu tidak ada. Gitu. Ingat ya, Tuhan hanya akan memberikan apa yang kita usahakan. Usaha kita kan di sini kan beragam ya Bu ya. Kita bekerja, berusaha, berdoa, memanfaatkan energi alam semesta seperti ini ya, untuk menarik hal-hal baik datang ke dalam hidup kita. Tentu saja nggak pakai insya Allah lagi, Tuhan akan kasih imbalan ke kita Ibu. Gitu. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa Cosmic Power Inisiasi level 2 itu bekerja secara tidak bekerja secara instan atau gaib. Harus digarisbawahi ya. Cosmic Power Inisiasi level 2 membantu memperbaiki medan energi di sekeliling tubuh Anda agar lebih jernih, positif, dan kuat dayanya untuk menarik berkelimpahan, kesejahteraan, kekayaan, dan kemudahan dalam berusaha. Nah, manfaat positif yang dirasakan oleh tiap orang yang mempraktikannya akan berbeda-beda ya, tergantung dari seberapa konsisten Anda dalam belajar dan berusaha baik secara lahiriah maupun spiritual sesuai panduan penerapan Cosmic Power Inisiasi level 2 yang sudah saya berikan itu ya. Cosmic Power Inisiasi level 2 membantu meningkatkan kekayaan Anda secara jangka panjang. Gitu. Jadi jangan menilai hasilnya hanya dari 2 sampai 3 bulan praktik ya, Bapak Ibu. Tetaplah berprasangka baik, melakukan hal baik, berusaha dan gigih untuk menjaga kualitas energi tubuh Anda. Oke. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat aja, tidak apa-apa. Jadi sambil Ibu santai, sambil dengarkan suara saya. Oke, gitu ya. Tadi sudah menyiapkan ini ya, Cosmic Fragrance. Sekarang kita semuanya akan praktik bersama-sama inisiasi level 2 menggunakan Cosmic Fragrance. Bagi yang belum mendapatkan, seperti instruksi dari Mbak Naya tadi, boleh pakai aromaterapi atau parfum yang ada di tempat Bapak Ibu dulu, tidak apa-apa. Oke. Setelah itu, bagi yang sekarang tidak mau tidak terlalu sibuk ya, boleh ngikutin aja. Tapi kalau seandainya itu tadi ada yang sibuk dan lain sebagainya, nanti ini ada rekamannya Mbak Naya ya. Iya, ada. Ya, oke. Nanti bisa ini aja, ngikuti rekaman ini gitu. Sekarang yang sudah mempersiapkan Cosmic Fragrance, semuanya cari tempat yang nyaman, ya boleh duduk bersandar, bersila, rebahan pun boleh ya. Tidak ada pose khusus Bapak Ibu dalam memasuki kondisi ASC. Kita boleh berpose secara bebas, gitu. Oke, sekarang kita akan memasuki kondisi ASC dulu ya. Cari posisi duduk yang nyaman, di sofa boleh, dimanapun boleh, bersandar boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Kemudian nanti kita semuanya akan tutup mata ya. Kita lakukan dengan santai dan nanti dengarkan arahan saya saja. Dan cukup dengarkan suara saya. Nanti ini di mute semua biar lebih fokus gitu. Karena sebentar lagi kita akan memasuki kondisi ASC, nanti tidak usah terlalu fokus, santai aja ya. Karena ilmu Cosmic Power ini sifatnya santai. Semakin dipaksa itu justru semakin sulit untuk terjadi. Gitu. Sebelumnya kita kenakan dulu Cosmic Fragrance-nya lebih dulu. Semprotkan perlahan di area pergelangan ya, kanan dan kiri. Setelah di pergelangan tangan, perlahan nanti disemprotkan di area leher. Ini saya contohkan di sini terlihat ya. Oke. Ini karena saya pakai hijab, jadi saya semprotkan begini. Kalau di rumah boleh nanti kena leher itu juga malah bagus ya. Nah, jika sudah, sekarang Bapak dan Ibu semuanya boleh tutup mata. Kita pejamkan mata biar otot Saya ya. bisukan semua dulu. Ya, nanti biar Iya, Mbak Maida tolong minta tolong dibunyikan. Ya.
Sudah? Sudah dengar suara saya semuanya? Oke. Oke. Ya, kalau sudah disemprotkan di bagian tangan kanan dan kiri, leher kanan dan kiri, usahakan semprotnya langsung ke kulitnya. Kalau ini tadi saya berhijab, jadi saya semprotkan di hijabnya. Kalau sudah, Bapak dan Ibu semuanya, kita pelan-pelan tutup mata. Biarkan otot mata rileks penuhnya. Kita pelan-pelan pejamkan mata. Kemudian kita rilekskan semuanya otot-otot pada mata. Kita istirahatkan semuanya otot pada wajah. Kita istirahatkan semuanya otot-otot pada kepala ya. Kalau nanti rahang Bapak dan Ibu ada yang sedikit terbuka tidak masalah. Itu tanda otot-otot pada wajah ya, otot pipi itu mulai rileks penuhnya. Biarkan seluruh otot di pundak istirahat sepenuhnya. Biarkan otot-otot pada leher istirahat sepenuhnya. Niatkan untuk tetap terjaga, jangan sampai tertidur. Niatkan untuk tetap terjaga, jangan sampai tertidur. Sekarang saatnya Bapak dan Ibu untuk merilekskan pikiran dengan cara menghitung mundur. Setiap hembusan nafas, mulai dari hitungan 100 turun ke 99 dan seterusnya. Setiap hembusan nafas satu hitungan. Nikmati saja, jangan terburu-buru dan biarkan setiap hembusan nafas dan setiap hitungan membuat Bapak dan Ibu masuk lebih dalam ke kondisi pikiran yang lebih baik, lebih sadar, lebih dalam. Oke, sekarang saya akan diam sejenak, memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menghitung mundur setiap hembusan nafas sampai tiba-tiba pikiran Bapak dan Ibu lupa. Tadi hitungannya sudah sampai berapa? Gitu. Nah, ketika itu terjadi, hitung lagi secara mundur dari angka 100 dengan tetap diniatkan untuk terjaga dan fokus, jangan sampai tertidur. Oke, saya akan diam sejenak, memberi kesempatan Bapak Ibu untuk berhitung mundur. Silakan.
Jika pikiran Bapak dan Ibu melayang-layang, terasa ringan, tidak ada beban, nikmati itu. Sekarang perhatikan yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu. Jika pikiran Bapak dan Ibu melayang-layang, rileks, tenang, maka nikmati itu. Tidak perlu berusaha berkonsentrasi. Tidak perlu berusaha fokus, nikmati saja sensasi itu. Sekarang perhatikan, apakah ubun-ubun Bapak dan Ibu, apakah terasa sejuk, plong, atau apapun yang Bapak dan Ibu rasakan, tapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apakah sudah merasakan hal tertentu pada area kepala? Jika sudah, ini adalah ciri-ciri ASC. Bagian ubun-ubun terasa hangat, sejuk, plong, atau apapun yang dirasakan tapi sulit untuk diungkapkan. Jika Bapak atau Ibu sudah lupa pada pada hitungan keberapa, silahkan bisa mulai berhitung mundur kembali dari angka 100, 99, 98, 97, dan seterusnya. Saya akan diam sejenak, memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk menikmati proses ASC ini. Sekarang kita berikan perintah pada cosmic power dari alam semesta untuk masuk ke ubun-ubun kita, sehingga energinya mengalir ke seluruh tubuh. Bersama-sama kita niatkan, kita bayangkan energi itu mengalir dari ubun-ubun ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya, kita teriakkan dalam hati, kita berikan perintah pada cosmic power. Silakan Bapak dan Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Boleh dikatakan di dalam hati, boleh diucapkan secara lirih, minimal telinga Anda sendiri mendengarnya ya. Oke, ikuti apa yang saya katakan. Ya Tuhanku, saya izinkan dan saya terima Mbak Meida melakukan inisiasi Cosmic Power level 2 untuk lebih kaya pada diri saya. Berkahilah usaha batin saya ini, sehingga saya bisa memiliki energi cosmic power yang membuat tubuh, batin, dan pikiran saya semakin cerdas, bijaksana, berkelimpahan,
dan mendapatkan kemudahan serta keberuntungan dari arah mana saja. Mari kita ulangi sekali lagi. Ya Tuhanku, saya izinkan dan saya terima Mbak Meida melakukan inisiasi Cosmic Power Level 2 untuk lebih kaya pada diri saya. Berkahilah usaha batin saya ini sehingga saya bisa memiliki energi cosmic power yang membuat tubuh, batin, dan pikiran saya semakin cerdas, bijaksana, berkelimpahan, dan mendapatkan kemudahan serta keberuntungan dari arah mana saja. Sekali lagi ya, kita ulangi. Ya Tuhanku, saya izinkan dan saya terima Mbak Meida melakukan inisiasi Cosmic Power Level 2 untuk lebih kaya pada diri saya. Berkahilah usaha batin saya ini sehingga saya bisa memiliki energi cosmic power yang membuat tubuh, batin, dan pikiran saya semakin cerdas, bijaksana, berkelimpahan, dan mendapatkan kemudahan serta keberuntungan dari arah mana saja. Saat ini Bapak dan Ibu merasa sangat nyaman, tenang, damai, dan penuh syukur. Bersama-sama kita nikmati dan hayati semua sensasi atau perasaan yang ada dalam diri Anda. Sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin merasakan adanya efek kesemutan, hawa yang hangat, dingin, merasa mual dan ingin muntah, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, ini artinya energi tubuh kita sedang beradaptasi atau bereaksi dengan proses inisiasi level 2. Sekarang saya akan diam sejenak, memberi kesempatan Bapak dan Ibu untuk menikmati sensasi-sensasi energi menyertai pada proses inisiasi level 2 ini. Baiklah, sekarang niatkan dalam hati ya untuk kembali pada kondisi normal.
Pelan-pelan buka mata, kemudian mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang Muslim boleh mengucapkan Alhamdulillah, bagi yang non-Muslim silahkan boleh bersyukur dengan cara yang biasanya Anda lakukan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita sudah selesai melakukan inisiasi level 2. Tidak perlu menyiapkan H2O ya, seperti inisiasi level 1 sebelumnya. Karena kita sudah menggunakan Cosmic Fragrance yang sudah kita sebutkan tadi ya. Yang awalnya mungkin dalam diri kita sudah ada program negatif tentang kekayaan dan keberlimpahan. Seperti rasa ragu, ketidakpercayaan diri untuk memulai, ada mental block yang membuat penghasilan kita stuck atau jalan di tempat, kita sering sentimen atau negatif thinking terhadap rekan kerja atau rekan bisnis, sehingga hal-hal ini membuat energi tubuh kita menarik hal-hal sefrekuensi. Akhirnya yang datang pada kita adalah kehilangan, ketidakberuntungan, kemudian keperasaan yang kemerungsung atau menggebu-gebu ya, yang menggebu-gebunya ini yang negatif ya, sehingga tiap keputusan yang kita ambil seringkali tidak membawa keberuntungan dan kebaikan buat kita. Gitu. Alhamdulillah, tadi sewaktu proses inisiasi level 2 melalui Cosmic Fragrance dan proses memasuki kondisi ASC, kita sudah memprogram ulang energi dalam diri kita. Kita lakukan bersih-bersih energi, sehingga yang tersisa saat ini adalah insya Allah energi netral. Begitu. Untuk menjadi positif, bisa kita mulai belajar membaca dan menerapkan 9 hukum kekayaan yang sudah saya bagikan dalam buku panduan. Kemudian ada beberapa aktivitas mental yang bisa Bapak dan Ibu coba ya di situ ya, di buku yang sudah Bapak terima di situ. Nah, nanti boleh dibaca lagi, dibaca ulang, pelan-pelan diterapkan 9 hukum kekayaan tersebut ya. Oke, dalam buku panduan itu ada beberapa aktivitas mental yang bisa Bapak dan Ibu baca, kemudian diterapkan sesuai dengan tujuannya. Pertama, di situ ada universal energi ya. Itu untuk membantu meningkatkan kekayaan jangka panjang dan sifatnya secara umum. Jika Bapak atau Ibu di sini sudah memiliki pekerjaan atau usaha yang bisa diandalkan, kemudian ingin meningkatkan pemasukan dari situ, silakan bisa memanfaatkan universal energi. Nah, saya juga memberikan langkah-langkah untuk melakukan mental imagery bagi Bapak dan Ibu ya, yang bisa dijadikan panduan untuk untuk membuat list daftar pencapaian jangka panjang. Gitu. Itu kalau sudah baca pasti tahu ya di situ ya letaknya ya, universal energy namanya. Kemudian yang kedua, itu ada universal consciousness atau menarik ide-ide baru. Jika Bapak dan Ibu ingin mengembangkan usahanya, ingin membuat variasi, ingin menarik ide-ide baru misalnya, maka bisa memanfaatkan universal consciousness. Itu untuk menarik ide-ide baru ya. Kemudian yang ketiga ini ada spiritual connection. Nah, ini untuk membantu menagih hutang secara spiritual. Baik masih ada komunikasi maupun tidak. Nah, ini yang biasanya sering menghutangi tapi tidak segera dibayar ya. Boleh mengaktifkan ini ya, spiritual connection. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan saya ingatkan ya Bapak Ibu bahwa spiritual connection di sini tidak bekerja sesuai kehendak kita, melainkan dia menarik hal-hal sefrekuensi dengan energi yang kita pancarkan. Bisa jadi kita melakukan spiritual connection itu untuk menagih hutang kita pada teman kita ya, yang jumlahnya misalnya 10 juta misalnya. Tapi kemudian yang tertarik kepada kita adalah proyek senilai 15 juta.
Nah, hutang itu kembalinya kepada kita, bentuknya sangat beragam, Pak Bu. Jadi ketika menerapkan spiritual connection, kita boleh fokus pada orang tersebut ya. Tapi sebenarnya yang kita panggil adalah uang sejumlah yang kita tagih. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, selanjutnya nih saya lanjutkan. Kalau tadi sudah paham mengenai hal itu, saya akan lanjutkan yang keempat ya, yaitu your true potential, untuk membantu mencari potensi terbaik dalam diri kita. Nah, ini tadi ada yang yang sudah ditunjuk tadi ya, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih misalnya, atau tadi Bapak Yusuf nih yang sebentar lagi mau pensiun, kemudian ingin mencari usaha atau aktivitas yang cocok. Nah, ini cocok banget nih dimanfaatkan ya. Oke, cocok dimanfaatkan untuk mencari usaha atau aktivitas yang sesuai lah, yang cocok untuk diri Pak Yusuf ya. Cocok juga dimanfaatkan oleh Ibu Roli. Ibu Roli gabung ya di sini ya, yang merupakan mungkin seorang ibu rumah tangga dan ingin mulai mencari usaha yang tepat. Nah, itu juga cocok diterapkan nih. Oke, selain itu, your true potential ini juga dimanfaatkan oleh orang yang mungkin saat ini dia sudah memiliki pekerjaan, memiliki pekerjaan tetap misalnya ya, seperti tadi ada ya karyawan swasta, kemudian ingin membuka usaha sampingan, tapi di sini masih bingung, usaha apa nih yang cocok buat saya? Bingung ya, kadang kan bingung nih mau apa, takut kalau tidak bisa mencapai apa yang diinginkan itu ya. Nah, itu bisa memanfaatkan your true potential. Karena cukup banyak aktivitas mental yang perlu dibaca ya Bapak Ibu. Itu dipelajari dengan detail, silahkan nanti dipraktikkan masing-masing ya. Dipraktikkan. Saya menyarankan pada Bapak dan Ibu di sini untuk fokus Bu, Pak. Misalnya Anda ada di sini lagi butuh ide baru nih misalnya. Maka fokus lakukan aktivitas mental untuk menggali ide baru, yakni universal consciousness selama 2-3 bulan. Jadi harus fokus satu persatu. Kalau bebarengan sulit ya, karena kan nggak fokus, bercabang ya. Nah, begitu. Jadi jangan sembari mengerjakan aktivitas mental lainnya selain FS meditation atau aktivitas mental yang terkait untuk meningkatkan kesehatan. Supaya apa? Supaya di sini hasilnya lebih optimal. Gitu. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, jika sudah paham semuanya, saya kembalikan ke moderator saya yang cantik jelita, Mbak Naya namanya ya. Silahkan Mbak Naya. Oke, terima kasih Mbak Meda. Jadi, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah praktek melaksanakan inisiasi level 2 seperti itu ya. Dan sudah dijelaskan Mbak Meda tadi ada beberapa aktivitas mental yang bisa Bapak Ibu coba terkait di dalamnya di buku panduan yang sudah dibagikan kemarin ya. Bagi yang belum dapat, insya Allah minggu depan Naya akan kirim beserta dengan Cosmic Fragrance-nya. Nah, Naya mau menginfokan hal penting kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung dalam grup inisiasi level 2, jangan keluar dari grup. Karena insya Allah setiap 1 bulan sekali, mulai bulan depan atau Januari nanti ya, insya Allah, kita akan ada kelas online melalui Zoom meeting. Kita akan praktek langsung beberapa aktivitas mental seperti yang tertulis dalam panduan inisiasi level 2. Jadi kita itu paket lengkap. Kita nggak melakukan inisiasi level 2, kemudian langsung dilepaskan praktek sendiri, tidak ada evaluasi, tidak seperti itu ya. Yeah. Jadi kita ada bimbingan setiap bulan 1 kali seperti itu, dan itu gratis, sudah tidak ada biaya apapun lagi. Seperti itu ya. Jadi kita belajar dan praktek pelan-pelan, tidak langsung diselesaikan hari ini juga, karena yang namanya ilmu baru itu harus dimasukkan pelan-pelan. Misalnya nih otak kita itu wadahnya cuman ini ya, 1 gelas seperti ini. Kemudian ilmu barunya itu segede galon. Jadi kalau galon kita masukkan ke 1 gelas ini kan nanti mutah ya isinya ya. Jadi nggak bisa masuk ke
ke semua gelas itu tadi, hal-hal yang kita harapkan. Nah, jadi hari ini kita inisiasi dulu, kemudian Bapak dan Ibu silahkan bisa langsung mempraktekkan apa yang tertulis dalam panduan inisiasi level 2. Nah, tiap 1 bulan sekali insya Allah kita ada Zoom meeting untuk evaluasi dan praktek langsung aktivitas mental. Dan ini gratis ya, sekali lagi tidak ada tambahan biaya apapun. Jadi silahkan jangan keluar dari grup. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Popi ya. Mbak Maida dan Mbak Naya ketika melakukan ASC tadi kan kita bilang izinkan Mbak Maida untuk melakukan inisiasi level 2. Nah, karena saya atau teman-teman yang lain saat ini karena satu kondisi tidak bisa mengikuti inisiasi dan kita melakukan dengan mendengarkan recording, apakah inisiasi yang Mbak Maida bagikan atau izinkan ini nanti buat kami yang nggak bisa ikut ASC, apakah itu ada pengaruhnya? Apakah saya bisa bertanya langsung? Nah, eh jadi Ibu Popi sebenarnya untuk inisiasi level 1, inisiasi level 2 itu sebenarnya dilakukan secara mandiri. Ya. Jadi mengikuti rekaman itu tadi. Yang namanya rekaman atau kita transfer energi, menyelaraskan energi itu bisa menembus ruang dan waktu. Jadi misalnya rekaman ini nanti didengarkan kapan hari, boleh belum mantap hari ini mau mengulangi lagi, boleh silahkan. Seperti itu ya. Atau kalau Ibu Popi mau chat konsultasi dengan Mbak Meda langsung, boleh silahkan Ibu. Seperti itu ya. Mbak Meda tadi ada pertanyaan dari Bapak Faisal sudah mau dijawab Iya. yang awal tadi. Boleh. Ya, Nanti biar nggak silakan. lupa ya. Ya, tadi pertanyaan Bapak Faisal ya. Kenapa setelah lebih sering mendengarkan audio berkelimpahan menggunakan Cosmic Power kok jadi lebih melo ya? Oke, ini kalau pendapat saya nih Bapak nih. Kalau menurut saya yang dirasakan Bapak Faisal ini bukan sekedar melo ya, melainkan lebih sensitif. Nah, sensitif atau kepekaan ini sangat dibutuhkan terkait penerapan panduan inisiasi level 2. Contoh nih, di sekitar kita sebenarnya ada banyak kebutuhan orang-orang yang belum terpenuhi ya. Cerita, kemudian pengalaman, kemudian kisah hidup orang-orang di sekitar kita bisa jadi ide produk atau layanan kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari hal ini gitu. Karena kita tidak peka atau sensitif terhadap isu-isu di sekitar kita. Nah, kepekaan atau sisi sensitif ini bagus jika sudah mulai terasah ya, khususnya setelah konsisten melakukan aktivitas mental tertentu dalam buku panduan, dalam panduan inisiasi level 2. Gitu. Oke, baik. Oke, masih ada lagi yang mau sharing atau ada pertanyaan lain? Saya boleh bertanya yang Boleh. berikutnya. Ini terlepas dari inisiasi level 2 untuk kekayaan, spiritual connection ini bisakah kita maksudnya? Kalau saya baca dari panduannya kan ini adalah kita berhubungan dengan spiritual connection dengan orang lain, begitu. Kalau kita misalnya mau memanggil saudara atau apa dalam kondisi itu bisa menggunakan spiritual connection dan kalau ya tadi seperti Mbak Meda bilang bahwa kalau kita mau menerapkan dari ke tempat ini dilakukanlah dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan. Lalu baru terus kemajuannya kita lihat baru kalau misalnya sudah sampai di satu titik yang kita harapkan baru kita pindah ke mencoba cara yang berikutnya gitu ya maksudnya. Kalau misalnya kita memerlukan cara yang berikutnya yang kita mau coba. Itu aja sih Mbak yang saya mau tanya tentang spiritual connection dan yang itu. Terima kasih. Oke. Iya, pertanyaan kedua tadi bagaimana? Naya lupa mencatat, mohon maaf ya Bapak ya. Kalau misalnya setelah kita selesai, kan Mbak Meda bilang harus satu-satu dari yang keempat ini. Seperti contohnya misalnya kalau universal energy dengan potensial itu kan agak mirip-mirip. Apakah tetap juga kita kerjain satu-satu atau bisa kita barengin atau seperti yang Mbak Meda bilang udah selesaikan satu dalam jangka waktu 2-3 bulan selesai baru coba ke yang lain sesuai dengan kebutuhan. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ini saya jawab satu persatu dulu ya. Tadi Mbak Naya udah nulis pertanyaan yang kedua. Untuk tadi ya, pertanyaan yang pertamanya Bapak Faisal. Nah, untuk spiritual connection,
Jika tujuannya memang bukan untuk menagih hutang, boleh, nggak apa-apa, bisa dilakukan, bisa dicoba ya. Tinggal diganti saja Pak tujuannya. Oke. Baik, Mbak. Kemudian yang tadi untuk pertanyaannya, coba saya lihat dulu jawabannya. Pertanyaannya di sini ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, biar nanti dicatat sama Mbak Naya. Oke. Ya, tadi untuk pertanyaan Bapak yang kedua. Saran saya di sini tetap dilakukan satu-satu saja, Pak, agar lebih optimal hasilnya, fokus dan santai ya. Itu jauh lebih bagus, Bapak, daripada melakukan atau mempraktikkan semuanya, tapi kita tidak ada perasaan ada ya. Jadi kita kayak ada, perasaan yang menggebu-gebu begitu. Nggak sesuai dengan yang nomor 9 kalau begitu ya. Tidak boleh menggebu-gebu kan? Ya, betul. Jadi kalau ada perasaan menggebu-gebu itu menurut saya ini ya kurang optimal gitu. Oke. Karena ingin segera menyelesaikan begitu. Jadi Benar. jadi kita lebih baik lakukan saja satu persatu agar lebih optimal. Dan yang terakhir satu lagi saya mau tanya. Boleh. Sejauh ini apa yang saya pelajari, mohon izin sama Mbak Meda, saya menggunakan sedikit beberapa hal yang dari Cosmic Power saya terapkan ke klien hipnoterapi saya. Boleh ya? Oh ya, boleh, enggak apa-apa. Dengan senang hati, Bapak. Baik, terima kasih kalau begitu. Iya. Oke, Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Popi tadi ya. Apakah saya jika private itu bagaimana caranya? Apakah kita datang ke Kudus atau face to face? Ibu Popi nanti Naya chat Ibu secara pribadi seperti itu ya. Kita juga menerima ini konsultasi private secara face to face. Boleh datang ke kantor kita di Kudus, Jawa Tengah, atau ketika Mbak Meida buka praktek di luar kota, seperti besok kita tanggal 16 dan 17 Desember kita ada jadwal di Semarang, boleh nanti ikut untuk mau dibikinin jadwal di Semarang. Kita tiap 2 bulan sekali, insya Allah kita keliling Indonesia di kota-kota besar di Indonesia, seperti itu ya. Atau jika Bapak dan Ibu di sini mungkin tergabung dalam kelompok, komunitas, institusi, atau lembaga, kemudian ingin punya ide, mau mengadakan seminar atau training dengan tema tertentu, terkait itu Cosmic Power atau pemberdayaan perempuan seperti yang dikerjakan Mbak Meda di tempat di fokus yang lain yaitu rumah tangga, boleh seperti itu. Kita juga ada proposal untuk pengadaan training dan juga seminar, bisa langsung chat Naya. Nanti untuk Ibu Popi nanti Naya chat sendiri Bu ya. Kemudian ini dari Ibu Roli, siang Mbak, sejak pandemi saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti dahulu, yaitu desain interior manager di proyek Hotel Bintang 5. Alhamdulillah saat ini ada proyek villa yang saya awasi, tidak sebesar sebelumnya, namun semua masih bisa saya syukuri. Saya suka menari dan sedang belajar menari latihan dance. Harapan saya bisa menari dengan baik, sesuai standarnya, bahkan menemukan soul dan lalu mendapatkan tambahan pemasukan dari menari. Karena saya merasa saya tuh masih tertinggal di proyek atau di pekerjaan sebelumnya, yaitu proyek sarannya gimana? Karena saya sendiri masih sangat merindukan pekerjaan sebelumnya, namun sangat tidak mudah mendapatkan pekerjaan seperti dulu. Oke. Ya, cukup panjang sekali ya pertanyaannya ya. Oke, Ibu Roli ya tadi ya. Ibu bisa menjalankan apa yang tertulis dalam panduan inisiasi level 2 ya. Di situ kan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Oke. Halo. Ya. Boleh saya tanya? Ya, sebentar nanti biar dicatat Mbak Naya ya. Ini saya bantu jawab dulu sebentar. Oke, tadi pertanyaan Ibu Roli itu belum saya selesaikan jawabannya. Jadi Ibu bisa melakukan apa yang tertulis dalam panduan inisiasi level 2, bisa mengikuti your true potential Ibu. Ini untuk merasakan intuisi atau feeling ya.
mana nih yang paling cocok untuk saya. Nah, di situ nanti Ibu pelan-pelan juga akan merasakan intuisi tersebut gitu, atau feeling Ibu kemana begitu, nanti pelan-pelan bisa tergali di situ ya. Oke. Tadi siapa yang mau bertanya? Mohon maaf. Saya Roli. Oh, Ibu, Oke, ya, Bu. Ibu Ya, Roli. silahkan Ibu. Ya, jadi Mhm. sebenarnya sih tuh saya tuh masih galau gitu lah. Jadi setiap saya membicarakan proyek atau pekerjaan itu memang saya selalu kayak apa ya? Bukan menggebu-gebu ya. Maksudnya orang memandang itu uh, you- 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 orang bahagia sekali gitu. Memang saya setiap kali berhubungan dengan proyek ditanya saran, Ya. saya Halo. bahagia sekali. Halo, ya Mbak. Ya, Ya, sudah masuk Ibu. ya. Jadi setiap kali ada teman bertanya untuk proyek ataupun saya bertemu dengan owner meminta saran dan lain sebagainya, itu saya merasa saya hidup di situ. Gitu. Tapi karena pemasukannya tidak sama seperti dulu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih Mbak, semua masih bisa disyukuri gitu. Cuman saya baru-baru ini kan saya suka menari. Saya interesting sekali untuk Latin dance itu. Tapi sampai sekarang saya belum merasa bahwa ketika saya menari itu saya mengeluarkan soul saya mengeluarkan diri saya itu belum gitu. Jadi tadi sarannya Mbak Meida untuk melakukan ini ya Mbak ya, yang apa tadi Mbak? Maaf. Your true potential. Your true potentialnya ya Mbak ya. Oke. Ya, itu dilakukan dulu. Iya. Biar Ibu Karena sebenarnya masih kayak gampang gitu. Saya memang suka menari gitu. Jadi bingung gitu loh, apakah saya harus keep going dengan saya searching project by project atau saya harus menari gitu loh. Itu. Supaya saya bisa total gitu. Ya baik, ya Insya Allah nanti dengan sendirinya kita akan merasa ya mana nih yang paling cocok buat saya gitu. Oke. Oke Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Oke. Ya. Ini tambahan sedikit ya tadi untuk Ibu Roli. Kalau kita menjiwai atau menyayangi pekerjaan kita sebelumnya, memang itu tidak mudah Bu untuk melepaskan begitu saja. Apa yang Ibu rasakan di sini itu wajar sebenarnya. Nah, saran saya Bu, kita coba pelan-pelan melakukan your true potential untuk mendapatkan feeling dari apa yang kita lakukan. Tapi ikhtiar lahiriah tetap dilakukan ya. Gitu. Apa itu ikhtiar lahiriahnya? Lakukan apa yang ada di depan mata Ibu. Jadi lakukan dulu apa yang sekarang dijalani Ibu. Gitu. Oke, itu tambahan sedikit saja Ibu Roli. Terima kasih Mbak Meda. Iya, sama-sama Ibu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti inisiasi level 2 sore ini ya. Seperti apa yang Naya jelaskan tadi, ke depannya kita akan setiap 1 bulan sekali kita evaluasi, kita praktek bersama-sama melakukan aktivitas mental yang ada di buku panduan inisiasi Cosmic Power level 2. Seperti itu. Jika ada pertanyaan apapun terkait apa yang Bapak dan Ibu praktekkan nanti ke depannya, silakan bisa sharing di grup. Bersama-sama kita akan diskusi seperti itu. Untuk rekamannya nanti juga Naya akan share di grup ya. Jadi silahkan bisa ditunggu. Seperti itu dari Mbak Meda dan juga Naya. Selamat sore. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat sore. terima kasih. Ya, selamat sore.